Yesus, kalau kita masih diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini, saya mengundang mungkin teman-teman kita yang masih di kafe, boleh segera bergabung. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil posisi penyembahan kita. Kita mau siapkan diri kita, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita boleh beri yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan boleh disenangkan, Tuhan boleh dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Katakan lagi, betapa rindu hatiku. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamaah-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu.
Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Mau senantiasa rindu akan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menghampiri hadirat-Mu ya Bapa di surga. Kuduskan layakan kami ya Tuhan. Ampuni kami dengan setiap keberadaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu, kami haus akan senantiasa hadirat-Mu. Kami rindukan Tuhan jamahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dibesarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan Tuhan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami Tuhan merindukan Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu menghampiri hadirat-Mu. Kami rindu haus akan hadirat-Mu. Kami rindu haus akan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamalah kami Tuhan, urapi kami. Haleluya, 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 haleluya. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan satu pujian, satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Nyanyikan dengan setengah suara, katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Katakan sekali lagi, satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, jemaat saja menyanyikan. Ku rindu. Amin Tuhan. Amin Yesus. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. 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 Ini kami Tuhan, keluarga-keluarga Emmaus, rindu dengan hadirat-Mu. Sungguh kami perlu Engkau Roh Kudus di tengah-tengah. Haleluya.
baik bagi kami. Tuhan, haleluya. Mari hadir. Jamah lagi dengan urapan yang baru. Agar kami dapat nikmati kuasa-Mu. Mengubah setiap hati kami. Menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, lebih benar lagi. Lebih melayani Engkau lagi. Ada hubungan yang intim, ada hubungan pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami hidup di akhir zaman. Kami hidup di hari-hari yang sulit. Banyak hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa. Tapi malam ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami dapat nikmati hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Ada sesuatu yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi Tuhan. Pimpin pujian, singer, pemain musik juga yang hadir Tuhan. Urapi dengan minyak yang baru. Juga sebentar hamba-Mu. Urapan Allah yang sama Kau pakai dia dengan heran dan luar biasa. Kami semua pulang pasti akan diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri saudara-saudara. Sepanjang minggu ini kita disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Biarlah pada malam hari ini kita mau merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semuanya. Biarlah hidup kita berkenan di hadirat-Nya. Kita mau memuji, mau menyembah Dia. Tuhan mau pakai hidup kita untuk dapat terus menyembah, memuliakan Dia. Yesus adalah Raja kami, yang kami sembah, kami puja, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus Raja kami, Yesus kami
setia Tuhan yang kita alami setiap hari dan setiap kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Saya mau ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita kasih salam senyuman yang paling manis. Tuhan Yesus memberkati. Katakan betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
kolekte yang pertama, kita angkat pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan malam hari ini. Begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata atas setiap kehidupan kita. Baik kita sadari ataupun tidak, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di setiap kehidupan kita. Biar nyanyikan satu pujian, Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan
kasih-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Begitu besarnya Engkau mengasihi kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan sehingga Kau jadikan kami biji mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami aminkan Kau adalah Allah yang terbaik,
yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau Allah yang termulia, yang telah memberikan kami segala-galanya Tuhan. Layak Engkau menerima sembah dan puji kami. Layak Engkau ditinggikan, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terpujilah Engkau. Dunia boleh tidak menentu, keadaan sangat boleh mengkhawatirkan, tapi kami percaya rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Kami hanya bisa mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kami semua yang terbaik. Tuhan, Kau sendiri telah memberikan anak-Mu yang paling berharga di sorga, telah Kau berikan bagi kami. Oh, kami hanya bisa berterima kasih, mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami telah memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan Engkau, berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan firman-Mu. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang dari atas. Biar mereka semua boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat karena kasih-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Kau taburkan, boleh berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi kami Tuhan. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami ucapkan syukur kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi kami. Dan urapi kami semua, sehingga kami boleh duduk diam menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan Ibu Nita untuk membawakan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengagungkan nama Tuhan, kita sudah memuji Dia, dan sekarang giliran Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan saya kesempatan, dan tentu berterima kasih juga kepada pengurus dari Pelgap Emmaus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini saya diberikan tema yang merupakan seri dari kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu ya. Tema besarnya adalah bekerja adalah anugerah. Nah, kalau yang lalu firman Tuhan itu sasarannya adalah suami-suami, malam hari ini firman Tuhannya adalah sasarannya istri-istri. Istri-istri bisa bilang amin? Haleluya. Tapi kan bukan berarti terus suami-suami yang ada di sini nggak dengar firman ya. Kalau istrinya lupa kan bisa diingetin. Haleluya. Saya yakin suami-suami akan senang sekali mendengar firman Tuhan malam hari ini ya. Sebab firman Tuhan malam hari ini itu mengajarkan kepada istri-istri bagaimana harus hidup sebagai istri di dalam Tuhan ya. Dan rasanya sih malam hari ini suami-suami akan ada di atas angin ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tema besarnya saya katakan tadi bekerja adalah anugerah. Minggu yang lalu Bapak Pendeta Lewi Sulu sudah menjabarkan tentang anugerah itu apa ya. Nah, malam hari ini saya mau tambahkan sedikit tentang anugerah itu sendiri. Anugerah itu adalah pemberian ya. Hadiah, sesuatu yang kita terima.
Tetapi hadiah atau pemberian itu bukan kita terima karena usaha kita. Bukan karena kita usahakan lalu kita menerima hal tersebut, tetapi semata-mata ya diberikan dengan cuma-cuma. Bahkan seringkali anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya, ya. Dan yang terbesar di dalam hidup kita yang sering kita katakan dengan anugerah adalah keselamatan. Di dalam hal keselamatan kita tidak mengusahakannya, lalu kita baru terima keselamatan. Tetapi keselamatan itu Tuhan anugerahkan kepada mereka yang beriman, ya. Setelah itu baru kita mengerjakan keselamatan. Tetapi keselamatan itu bukan kita usahakan, bukan kita kerjakan lalu kita menerima keselamatan, ya. Itulah anugerah. Seringkali sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi pada akhirnya kita menerimanya. Dan anugerah itu adalah suatu pemberian dari Dia atau dari satu pribadi yang memiliki kuasa atau kedudukan lebih tinggi dari kita, ya. Dan dalam hal ini tentu sebagai anak-anak Tuhan, anugerah yang kita terima di dalam hidup kita itu kita terima karena Tuhan, ya. Tuhan itu kuasanya lebih hebat dari kita. Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya, dan anugerah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan, tetapi anugerah untuk menikmati hari-hari kita di dalam dunia ini, ya. Sekalipun dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan juga tetap memberikan anugerah di dalam kehidupan kita, ya. Nah, itu sebabnya Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang anugerah yang diterima khususnya oleh umat Tuhan, dalam hal ini lebih spesifik lagi kepada perempuan-perempuan, kepada istri-istri atau ibu rumah tangga, maka anugerah dari Tuhan itu tidak dapat dipisahkan, ya, dari hubungan kita dengan Kristus, dengan Dia sang pemberi anugerah itu. Amin. Tidak dapat dipisahkan. Peran istri di dalam rumah tangga itu tentu tidak dapat dipisahkan dari Kristus, dari Dia yang memberikan anugerah itu kepada kita. Nah, temanya bekerja adalah anugerah. Lalu di sana ada satu pertanyaan yang akan kita tentu gali bersama-sama jawabannya di dalam firman Tuhan. Istri sebagai ibu rumah tangga itu kewajiban atau pelayanan? Kalau minggu lalu sudah dijawab ya oleh firman Tuhan bahwa suami-suami bekerja mencari nafkah itu kodrat, betul kan ya? Nah, sekarang pertanyaannya, istri sebagai ibu rumah tangga itu kewajiban atau pelayanan? Sebab tidak sedikit banyak istri-istri pun yang juga ikut bekerja mencari nafkah, ya. Tetapi kita mau berbicara secara spesifik tentang apa yang dilakukan istri-istri di dalam rumah tangga, ya. Peran istri di dalam rumah tangga itu kewajiban atau pelayanan. Nah, kita mau lihat satu ayat di dalam Efesus pasal yang kelima. Di sana jelas dalam hal ini Alkitab atau Rasul Paulus sebagai penulis dari suratan ini menjelaskan tentang hubungan antara suami dan istri. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Di sana perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat yang ke-22, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama.
Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, saya katakan tadi kita akan menemukan, kita akan menggali tentang peran istri itu tentu di dalam Alkitab. Ya, dan di dalam ayat yang ke-22 dari pasal yang kelima suratan Efesus katakan, hai istri. Jadi ini khusus untuk istri-istri. Amin. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata tunduklah di dalam Alkitab bahasa Yunani memakai kata hypotaseste. Ya, kenapa sih harus lihat bahasa aslinya? Kadang-kadang kita harus menggali, melihat dari kata bahasa asli yang dituliskan supaya kita mengerti apa yang firman Tuhan mau untuk kita pahami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hypotaseste adalah satu kata perintah. Itu sebabnya diterjemahkan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia tunduklah. Ya, satu perintah kepada istri-istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Saya katakan tadi peran istri tidak dapat dilepaskan dari Kristus yang memberikan anugerah itu kepada istri-istri untuk menjadi ibu rumah tangga. Ya. Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima ini, di sana dijelaskan bahwa hubungan antara suami dengan istri seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah seharusnya seorang istri tunduk kepada suami. Suami-suami bilang haleluya. Ya. Istrinya mulai deg-degan. Sebab satu ketundukan bukan hal yang mudah. Ya, apalagi tunduk di sini firman Tuhan katakan tunduk seperti kepada Tuhan. Dan ini bukan sekedar kalimat biasa, tetapi ini adalah perintah firman Tuhan. Tunduklah. Dan kata hypotaseste ini berasal dari akar kata upotasso. Nah, yang unik dari kata upotasso ini sebenarnya ada kata lain yang bersinonim dengan kata upotasso ini. Tetapi di dalam kata upotasso itu mengandung makna selalu berbicara tentang otoritas Tuhan kepada hambanya. Ya. Jadi tunduk, ketundukan istri-istri kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dan hal ini digambarkan bahwa ketundukan seorang hamba kepada tuannya. Bahwa Tuhan memiliki otoritas terhadap hambanya. Dan hambanya itu harus tunduk kepada tuannya. Amin. Saya katakan tadi anugerah itu kita terima dari satu pribadi yang jauh lebih berkuasa dan lebih besar. Bahkan dalam hal ini Tuhan kita itu lebih besar dari segala-galanya. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Amin. Nah, anugerah sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga itu kita terima dari Dia yang sangat berkuasa. Sehingga firman Tuhan mengajarkan sebagaimana engkau tunduk kepada Dia yang memberikan anugerah itu, maka seperti itulah istri-istri harus tunduk kepada suami-suami. Haleluya. Ya. Kalau firman Tuhan mencatat sesuatu pasti berguna bagi kehidupan kita. Amin. Tunduk
ketundukan bukanlah satu hal yang mudah untuk kita laksanakan, tidak semudah yang kita ucapkan. Tetapi firman Tuhan memberikan perintah ini, sebagaimana seorang tuan mempunyai otoritas kepada hambanya, dan sebagaimana hambanya harus tunduk kepada tuan itu, begitulah kita harus tunduk istri-istri kepada suami, ya. Tetapi istri-istri jangan khawatir, ini baru awal-awal saja ya. Istri-istri mungkin di dalam hati mulai, aduh, bagaimana kalau suami saya begini, bagaimana kalau suami saya yang menjadi kepala sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu begini, begitu dan begini. Ya. Firman Tuhan itu benar dan adil. Amin. Ya. Dan firman Tuhan itu tidak akan pernah salah. Sekalipun firman Tuhan mengajarkan kepada istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Kristus, seperti seorang hamba tunduk kepada tuannya, tetapi hal itu akan dijelaskan lebih lanjut lagi di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Tetapi saya mau menjelaskan hal ini terlebih dahulu supaya kita semua istri-istri sepakat ya, bahwa ini adalah perintah yang tidak bisa dinegosiasi. Amin. Amin. Ya. Tunduk. Ketundukan seorang istri terhadap suami seperti jemaat kepada Kristus, ya. Oleh sebab itu, untuk melihat hal yang lebih jauh lagi dalam hal ini, mari sama-sama kita melihat dulu di dalam 1 Petrus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan ini. 1 Petrus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada siapa? Suaminya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia siapa? Tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi demikianlah perempuan-perempuan dahulu berdandan, ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat di sana dijelaskan. Sebagai perempuan-perempuan kudus, ya, umat-umat Tuhan yang sudah dikuduskan karena anugerah Tuhan, maka istri-istri yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah menerima anugerah keselamatan juga harus ingat bahwa salah satu yang menghiasi kehidupan dari perempuan-perempuan yang bersuami atau salah satu yang menghiasi kehidupan istri-istri adalah ketundukannya terhadap suami. Amin. Ya. Jadi percuma kalau istri-istri itu hanya nampak indah dan cantik secara lahiriah, tetapi di dalam ketundukannya kepada suami tidak ada. Ya. Jadi yang penting kepada seorang istri yang dapat membuat dirinya terlihat indah dan cantik adalah ketundukannya terhadap suami. Haleluya. Bukan berarti istri-istri itu tidak harus memperhatikan dirinya ya. Harus memperhatikan dirinya. Tetapi porsi, ya itu dia. Prioritas yang diutamakan di dalam keindahan dirinya adalah ketundukannya terhadap suami. Amin. Percaya ibu-ibu, kalau misalnya kita tunduk kepada suami,
Sebagaimana firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada suami-suami juga, mereka pasti akan mengasihi istrinya. Amin. Ya. Kalau istri-istri dikasihi itu sangat mudah untuk tunduk kepada suami. Wanita itu hatinya lembut, bukan? Ya kan? Kalau wanita itu disayang, dikasihi, nggak susah untuk membuat wanita itu tunduk kepada suami, ya. Dalam hal ini firman Tuhan katakan Sarah, dia menyebut Abraham suaminya sebagai Tuhan. Ya. Nah, kita lihat kepada asal usul seorang istri atau perempuan di dalam karya penciptaan Allah di dalam Kejadian pasal yang kedua. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-18, saya bacakan ayat firman Tuhan ini, ayat 18 dan ayat yang ke-20, lalu ayat yang ke-23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Haleluya. Ketika Tuhan melihat bahwa apa yang diciptakannya itu baik, termasuk manusia yang Tuhan sudah ciptakan, yaitu Adam. Tetapi ada satu hal yang Tuhan lihat kurang, ya. Dan yang kurang itu ternyata adalah bahwa manusia yang diciptakannya ini memerlukan penolong. Penolong yang bagaimana? Penolong yang sigap, penolong yang cekatan, penolong yang kuat. Alkitab tuliskan penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu kita tahu bahwa Hawa, jadi Bapak Ibu Saudara hanya Hawa ya yang diciptakan dari tulang rusuk pria, dari tulang rusuk Adam. Kalau kita ini udah enggak lagi diciptakan dari tulang rusuk ya. Jadi rusuk suami ibu-ibu itu lengkap, ya, tidak kurang satu, sepadan, seimbang dengan dia. Ketika itu Adam sendiri pun menyadari bahwa dia membutuhkan penolong. Dia lihat hewan-hewan, dia namai hewan itu satu-satu. Tetapi Adam menyadari bahwa tidak ada satupun dari ciptaan Tuhan yang datang kepadanya itu sama seperti dia. Tidak ada satupun dari ciptaan Tuhan yang sepadan dengan dia. Sehingga Tuhan membuat Adam tidur. Dan diambilnyalah tulang rusuk Adam, lalu diciptakannyalah perempuan. Ya, Alkitab terjemahan King James katakan, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman, because she was taken out of man. Ada satu keterangan yang lebih jelas lagi dari Alkitab bahasa Indonesia tentang asal-usul perempuan. Kalau Alkitab bahasa Indonesia katakan, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil. Tetapi Alkitab bahasa Inggris pakai kalimat yang lebih jelas, she was taken out. Ya. Diambil
dikeluarkan dari Adam. Dikeluarkan, diambil dari suaminya. Dan kembali kalau kita lihat terjemahan asli di dalam ayat ini, di dalam Kejadian 2 ayat 23, laki-laki itu ditulis dengan kata ish, ya, ISH. Dan perempuan itu ditulis dengan kata isyah, ISH ditambah AH. Jadi isya adalah bentuk feminim dari is, yang menggambarkan bahwa pasti sudah jelas perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Amin. Ada ayatnya ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Coba suami-suami aja yang baca ayat ini sekali lagi ya. Ayat 8 dan ayat 9. 1, 2, 3. Sebentar, lemes banget bapak-bapak. Ulangin yang keras ya. 1, 2, 3. Jadi perempuan diciptakan karena siapa? Karena siapa? Berarti siapa yang butuh perempuan? Malu ya jawabnya ya. Siapa yang butuh perempuan? Laki-laki. Bukan perempuan yang butuh laki-laki, tapi laki-laki yang butuh perempuan. Amin. Ini firman Tuhan. Ya. Kalau saudara percaya, aminkan firman Tuhan ini. Itu sebabnya saya bilang wanita-wanita tenang, istri-istri tenang ya. Kalau tadi kita disuruh tunduk sama suami, tapi sekarang jelas sudah kenapa kita harus tunduk kepada suami seperti hamba kepada tuannya. Sebab kita diciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan suami. Jadi wanita diciptakan karena pria. Perempuan diciptakan karena laki-laki. Kenapa? Sebab pria, sebab laki-laki membutuhkan perempuan. Ya. Firman Tuhan jelas katakan. Nah, tetapi dikatakan bahwa wanita itu sekalipun dia harus tunduk kepada suami, perempuan, istri itu harus tunduk kepada suami, tetapi dia diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Di dalam terjemahan asli, di sana Hawa disebut sebagai penolong yang oposisi, ya, pembantu yang berlawanan dengan Adam. Kalimat dalam bahasa asli menjelaskan bahwa Hawa adalah penolong yang berlawanan dengan Adam. Penolong yang berlawanan dengan suaminya. Saya renungkan firman Tuhan ini. Kenapa jika wanita itu disebut penolong tetapi harus berlawanan dengan suaminya? Bukankah seorang penolong itu harus tunduk? Harus iya aja, harus ikut apa kata suami, ya kan? Di dalam mengurus rumah tangga, di dalam mengatur keuangan, di dalam mengurus anak-anak yang dikaruniakan di dalam rumah tangga. Pemimpin itu tetap laki-laki, tetapi siapa yang mengerjakan semua itu? Kan ibu rumah tangga, betul? Ya. Sekalipun ibu-ibu rumah tangga itu banyak yang bekerja, tetapi mereka juga tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
rumah tangga. Nah, wanita, perempuan dikatakan sebagai penolong yang sepadan, tetapi kalau kita dengar kata sepadan berarti sama. Ternyata terjemahan Alkitab asli tidak mengatakan demikian. Penolong yang sepadan adalah penolong yang beroposisi, yang berbeda dengan prianya, ya. Sehingga kata is dan isyah itu benar-benar menyatakan bahwa ada hierarki antara laki-laki dengan perempuan, ada hierarki antara suami dengan istri. Dan yang menariknya, ya, gambaran antara suami dengan istri sebagai penolong yang sepadan terhadap suami itu dituliskan dengan menggunakan istilah militer. Jadi kalau saya sederhanakan, istri sebagai penolong yang sepadan dengan suami itu seperti warrior dan co-warriornya, ya. Seperti seorang pahlawan dengan co-warriornya. Pahlawan itu didampingi, pahlawan itu diberikan penolong. Itu sebabnya enggak salah ya, ada istilah dunia katakan apa? Di balik seorang pria yang sukses ada seorang wanita yang kuat. Betul ya? Kira-kira begitu. Sebab ternyata demikianlah yang memang dijelaskan oleh firman Tuhan. Bahwa hubungan antara suami dan istri itu seperti seorang pahlawan dengan rekannya. Penolong yang berlawanan. Ada hierarki, artinya istri tidak dapat melangkahi suami. Istri tetap menjadi penolong yang sepadan. Tetapi kenapa firman Tuhan katakan dia itu penolong yang berlawanan? Dia itu penolong yang berbeda dari suaminya, ya. Artinya istri-istri, ya, sebagai seorang penolong, kita itu bukan berarti apa yang suami bilang itu harus ikut terus. Jangan salah mengerti ya. Seorang istri, seorang penolong ketika suaminya mengungkapkan satu ide, mengungkapkan satu gagasan, memerintahkan satu perintah kepada istri, dan ternyata ide dan gagasan itu tidak dapat didukung karena menurut istri hal itu salah, hal itu tidak baik, hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sebagai penolong istri patut berbicara kepada suami. Ya, jadi ketundukan perempuan istri kepada suami itu sebagai rekan kerja. Ketika suami mengatakan satu hal dan kita harus mengcounternya, ya, bukan membantah ya, tetapi lebih tepatnya dengan kita mengungkapkan ide atau gagasan yang berbeda. Sebagai penolong ketika suami salah, istri harus bicara. Amin. Amin. Gak jarang sih ya ketika istri bicara suami marah, betul gak? Bahkan kata-kata yang sering saya dengar itu ya dari suami-suami yang marah ketika istri berbicara, perempuan itu tahu apa gitu. Ya, gak apa-apa. Biarkan saja suami-suami yang mungkin belum mengerti firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong yang sepadan tetapi berbeda dengan suami, ketika ada satu gagasan, ada satu hal tindak tanduk dari suami kita yang menurut kita salah, dan lebih spesifiknya sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai penolong, kita harus mengatakan hal itu kepada suami. Pak, maaf ya,
Tapi rasanya hal itu Tuhan tidak suka. Rasanya tidak tepat kalau kita melakukan hal ini. Tetapi juga sebagai penolong, ketika ada satu gagasan, ada satu perintah yang suami katakan kepada istri dan itu patut untuk didukung, sebagai penolong kita harus 100% dukung suami. Amin. Amin. Harus didukung suami kita. Sebab sekali lagi firman Tuhan katakan wanita Isya itu diambil dari sebab pria membutuhkan wanita. Suami membutuhkan istri. Suami membutuhkan penolong yang sepadan. Sepadan itu bukan berarti harus sama terus. Sepadan itu firman Tuhan jelaskan ternyata yang berbeda, yang beroposisi, ya. Sehingga kita membantu pahlawan kita untuk memenangkan peperangan-peperangan di dalam hidup ini. Amin. Berapa banyak suami-suami yang stres karena bisnis? Berapa banyak suami-suami yang stres karena pekerjaan? Jadilah penolong yang sepadan. Waktu suami mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, ingatkan, tegur dengan kasih. Artinya kalau wanita itu cuman diam, artinya kita tidak melakukan peran kita sebagai seorang istri. Mungkin kadang-kadang lebih kepada alasan takut nanti marah. Biasanya kalau diingetin atau ditegur biasanya jadi marah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Suami-suami yang kalau ditegur istri, ya, diingatkan mungkin ya sama istri, lalu marah, lalu berpikir bahwa istri itu tidak tunduk. Ingat firman Tuhan ini, bahwa istri itu adalah penolong yang sepadan yang dapat membawa seorang pahlawan memenangkan peperangan. Amin. Kalau suami-suami mau berhasil di dalam hidupnya, jangan lupakan peran istri. Haleluya. Ya. Ajak istri berdoa. Ajak istri bicara. Ajak istri bertukar pikiran. Sehingga ada teamwork yang baik antara suami dan istri. Dengan demikian, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seorang istri itu dituntut untuk menundukkan diri seperti hamba kepada Tuhannya, kalau istri itu di dalam melaksanakan perannya di dalam rumah tangga dituntut untuk tunduk seperti jemaat kepada Kristus, maka apakah kita bisa menjawab pertanyaan itu? Ya, ibu rumah tangga, kewajiban atau pelayanan? Seorang hamba, apa yang dia lakukan untuk Tuhannya? Jemaat melakukan apa untuk Tuhan? Pelayanan. Amin. Amin. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, ya. Kalau tugas seorang istri itu hanya dianggap sebagai kewajiban semata-mata. Kita lihat dulu ya di dalam Amsal pasal ke-31, satu bagian firman Tuhan
yang sangat terkenal untuk menjelaskan tentang peran seorang istri di dalam rumah tangga, mulai ayat yang ke-10. Di sini ditulis puji-pujian untuk istri yang cakap. Dan satu hal yang menarik lagi, saya katakan bahwa firman Tuhan mencatat bahwa suami dan istri itu dikatakan sebagai partner, sebagai tim, menggunakan kalimat atau kata militer ya, yang terdapat di dalam bidang kemiliteran. Nah, begitupun istri yang cakap. Istri yang cakap pun di dalam Alkitab bahasa aslinya juga digunakan satu istilah kemiliteran. Jadi memang wanita-wanita itu harus tangguh ternyata ya. Sebab dia menjadi penolong. Kalau penolong kan mesti lebih kuat daripada yang ditolong ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Luar biasa ya wanita yang cakap itu. Bukan hanya urusan rumah tangga. Wanita yang cakap itu rajin, makanan kemalasan tidak ada padanya. Istri yang cakap itu mengurus semuanya, pakaian keluarganya, makanan keluarganya. Ada pelayan-pelayan enggak? Ada. Tapi semuanya tidak diserahkan begitu saja kepada pelayan-pelayannya. Sekalipun ada pelayan-pelayan, tetapi seorang istri yang cakap, dia tetap mengurus pekerjaan rumah tangganya. Dia tetap bertanggung jawab sebagai istri di dalam rumah tangganya. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan istri. Apalagi kalau istri-istri itu ikut bekerja ya. Ikut membantu usaha suami mungkin. Bayangkan dari malam dia sudah bangun. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Dia ikut memikirkan bagaimana berusaha. Bagaimana dia dapat menanam anggur, dapat menghasilkan keuntungan. Bukan hanya tenaga, tetapi istri-istri juga dituntut untuk mampu berpikir. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh istri yang cakap itu hanya sebagai sebuah kewajiban, kira-kira akan tahankah istri-istri?
Istri-istri tahan enggak? Hanya karena kewajiban. Kalau kita kembali kepada tema besar kita bahwa bekerja adalah anugerah, seperti saya katakan tadi, anugerah itu adalah pemberian, bukan sesuatu yang kita earn atau kita dapatkan, kita usahakan. Dan anugerah dari Tuhan yang sudah kita terima itu, bagaimana kita dapat merespon anugerah Tuhan itu? Bagaimana manusia merespon atas anugerah Tuhan itu? Tentu dengan mengasihi Dia, amin. Dengan mengasihi Dia, dengan memberikan diri tunduk kepada Kristus. Kalau pekerjaan ibu rumah tangga hanya sebagai satu kewajiban, bukan pelayanan, bukan satu hal yang didorong karena kasih, bukan satu hal yang didorong karena respon kita terhadap anugerah Allah, saya rasa enggak ada istri-istri yang tahan. Ya, terlalu berat tugas ibu rumah tangga itu. Sangat banyak yang harus dilakukan oleh istri-istri tanpa harus mengecilkan peran suami tentunya ya. Saya tahu bahkan suami saya pun ikut membantu di dalam urusan rumah tangga. Tetapi kalau saya membayangkan, saya merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, kalau apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini lalu wanita atau istri yang cakap itu dengan segudang tugasnya, dengan banyak hal yang harus dilakukan. Dan itu semua hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban. Gak ada istri-istri yang akan tahan. Tetapi kalau semua ini seorang istri tunduk kepada suami seperti jemaat kepada Kristus dan melakukan perannya, tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mau selelah apapun, mau secapek apapun, tetapi itu semua dia lakukan dengan dorongan kasih. Amin. Karena apa? Karena anugerah yang sudah diterima. Anugerah dari Tuhan, anugerah dari pribadi yang lebih berkuasa dari kita, yang juga akan memberikan kita kekuatan untuk menjadi istri yang cakap. Amin. Untuk melayani keluarga kita, untuk melayani suami, untuk melayani anak-anak. Bahkan tidak jarang istri-istri juga ikut melayani keluarga besar, ya. Mungkin ada yang ngurus mertua, ada yang ngurus orang tua. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan seorang ibu rumah tangga. Kalau semua itu hanya kita lakukan karena kita pikir itu kewajiban, maka sangat sulit dan sangat berat kita kerjakan semuanya itu. Tetapi karena kita tahu bahwa tugas seorang ibu rumah tangga adalah pelayanan. Selelah apapun saya percaya kita akan mengerjakannya dengan sukacita. Amin. Amin. Ya manusiawi sih kadang-kadang ngomel ya. Kalau udah capek, kalau udah lelah, aduh. Jadi cepat tersinggung mungkin. Itu sebabnya suami-suami punya peran untuk mengasihi istrinya. Dan istri punya juga tugas untuk tunduk kepada suaminya. Itu yang akan menjaga istri dan suami itu tetap hidup di dalam satu rumah tangga dengan baik. Sekalipun ada begitu banyak tantangan. Karena masing-masing bekerja dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Suami melakukan perannya karena anugerah Tuhan. Istri melakukan perannya karena anugerah Tuhan. Selelah, sesulit apapun tugas istri, tetapi anugerah Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melayani
keluarga kita. Haleluya. Untuk melayani suami, untuk melayani anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 31 tadi katakan di dalam ayat yang ke-26, seorang istri yang cakap ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Haleluya ya. Seorang istri juga memiliki tugas peran yang sangat penting untuk membawa keluarganya maju dan terus maju. Terlebih lagi di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan semua ini harus kita lakukan dengan ketundukan kepada Kristus. Haleluya. Ketundukan jemaat kepada Kristus. Dan itu juga yang harus kita terapkan, ketundukan kita kepada suami. Peran istri, Isyah diambil, Isyah keluar dari Is. Ya, suami yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan istri-istri untuk dilayani. Sebab suami-suami perlu istri, ya. Amin, suami-suami. Amin apa enggak? Kalau enggak amin, istri senang, tugasnya berkurang. Ya. Suami perlu istri. Bagaimana kita tunduk kepada suami yang seringkali atau suami yang tidak takut kepada Tuhan? Dengan ketundukan kita kepada suami. Firman Tuhan katakan, bahkan suami yang tidak takut akan Tuhan pun dapat percaya kepada Tuhan. Dapat dimenangkan oleh istri-istri yang memiliki ketundukan yang sempurna kepada suami. Amin. Oleh sebab itu kita perlu minta kekuatan dari Tuhan. Istri itu harus banyak berdoa. Haleluya. Haleluya. Sebab tidak mudah tugas istri di dalam melayani keluarga. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka kekuatan, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk senantiasa memberikan kekuatan akan menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Bagaimana dengan istri-istri yang memiliki suami yang belum takut pada Tuhan? Bagaimana dengan istri-istri yang memiliki suami-suami yang tidak melakukan firman Tuhan? Tetap lakukan tugas kita sebagai seorang perempuan, sebagai istri, melayani
dimenangkan oleh ketundukan istrinya. Haleluya, haleluya, melayani lebih sungguh. Haleluya. Belajar tunduk kepada suami yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pemimpin, sebagai kepala di dalam rumah tangga. Itu sebabnya Tuhan berikan kami istri-istri kekuatan, berikan kami istri-istri firman Tuhan yang hidup. Haleluya, firman yang hidup yang selalu berbicara kepada kami, mengingatkan kami bahwa di dalam rumah tangga kami lakukan semua peran kami karena kami mau melayani Tuhan. Sebuah tindakan kasih yang didorong karena anugerah yang Tuhan sudah berikan. Bukan sekedar kewajiban sebagai seorang istri, tetapi kasih yang mengalir di dalam hati kami, kasih yang mengalir di dalam kehidupan istri-istri yang mengasihi Tuhan akan membuat kami setia di dalam mengerjakan pelayanan bagi keluarga kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah Tuhan, kami tahu ada banyak tantangan, masih banyak Tuhan suami-suami yang belum percaya kepada Tuhan. Masih banyak suami-suami yang tidak takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai istri-istri Tuhan untuk memenangkan suami-suami yang belum percaya kepada Tuhan. Yang tidak takut kepada Tuhan. Yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Minta kekuatan Tuhan. Anugerah Tuhan sudah berikan. Alami, nikmati anugerah Tuhan di dalam hatimu. Alami anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Anugerah Tuhan yang bekerja menggerakkan engkau untuk melayani keluargamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, alirkan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lama, 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 ya lama. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh ajaib, Firman-Mu sungguh berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Nanti dengan hormat Bapak Sumin akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu sudah diberitakan buat kami Tuhan. Sebagai istri, sebagai suami, kami mempunyai hak yang sama di dalam Engkau Tuhan. Ajarilah kami untuk menjadi suami-suami yang baik yang mengasihi istri kami. Ajarilah juga kami istri-istri yang selalu tunduk kepada suami. Di dalam kehidupan kami, suami istri Tuhan, berilah hati kepada kami seperti hati-Mu yang mau melayani Tuhan. Haleluya. Firman-Mu jelas memberitakan buat istri-istri Tuhan bahwa di dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka itu bukanlah suatu kewajiban, itu adalah pelayanan Tuhan. Berilah kepada istri-istri hati seorang hamba yang siap melayani dengan kondisi apapun Tuhan. Mampukan mereka, jamah mereka, kuduskan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Terpujilah akan Engkau ya Bapa. Firman-Mu itu mengajarkan kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan dalam kami melayani, baik itu di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami di Pelgap Emmaus ini Tuhan. Menjadi hati seorang hamba. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai dia, pakai ilmu pengetahuan yang ada padanya. Untuk lebih lagi Tuhan menguatkan jemaat-Mu dimanapun dia dipakai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Buat pemberitaan akan firman-Mu. Kami terima itu dengan bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhannya, untuk Ibu Pendeta Nita Romkat, juga untuk teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kami. Minggu depan kita ada ibadah Emmaus dengan tema bekerja, berkat dalam bekerja, dengan pembicara Stefania ya. Oh, maaf, kolektor jalankan dulu ya. Setelah ini ada latihan paduan suara
Besok ada doa pengurus Emmaus jam 5 ya. Diharapkan seluruh pengurus boleh hadir untuk sama-sama kita beribadah doa pengurus ya. Ada Emmaus ceria setiap hari Jumat bagi yang membawa anak-anak. Kita ada Emmaus ceria ya. Jadi anak-anak nanti diajar oleh mungkin guru sekolah minggu ya. Juga kita ada Cafe Emmaus untuk yang datang lebih awal. Itu jam 6 kita sudah buka ya, jadi ada snack yang bisa dinikmati sampai jam 7 kurang 15 ya. Jadi di sebelah sana itu ada Cafe Emmaus ya. Dalam rangka mencari dana untuk Natal Pelgap Emmaus, kita ada buka penjualan untuk spray. Itu kalau ada yang mau lihat, mau beli, bisa ke Ibu Meli. Ibu Meli bisa berdiri, Ibu Meli. Ya itu, ada contoh-contohnya ya. Jadi yang mau bantu untuk pengumpulan dana Natal Pelgap Emmaus bisa. Ya. Ada yang baru pertama kali beribadah di Pelgap Emmaus? Kalau ada bisa angkat tangan. Oh silakan Bu, berdiri Bu. Selamat datang. Kami undang minggu depan Ibu ya, datang lagi. Kita mau berdoa untuk Natal Kekraso tanggal 24. Juga untuk Saudara Budi Mulyadi, kita doa supaya Tuhan pulihkan. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita nyanyikan lagu Karya Terbesar Dalam Hidupku. Refnya saja ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Dengan hormat Ibu Nita, tutup dalam doa. Kekaguman kami akan karya Tuhan di dalam hidup kami membuat kami rindu Tuhan untuk lebih lagi setia mengiring Engkau. Engkau yang telah menunjukkan kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau yang telah menyatakan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Anugerah Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati dengan hadirat Tuhan. Ibadah yang Tuhan sudah pimpin, kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, yang telah menaikkan ucapan syukur kami, yang telah menerima berkat firman Tuhan di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan tidak ada seorang pun yang dilewatkan Tuhan. Semua menerima jamahan Tuhan, semua menerima kekuatan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami terus membesarkan Engkau. Kami
terus mengagungkan Engkau sebagai Tuhan kami Tuhan. Kami agungkan Engkau sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami semua. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Sehingga kami boleh berkumpul, kami boleh sehati beribadah Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan setiap ucapan syukur kami, setiap persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Karena persembahan dan ucapan syukur yang kami bawa kepada Tuhan benar-benar kami berikan dari dasar hati kami yang tulus, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini ada umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan. Tuhan Yesus, Engkau lihat bagaimana kami semua hanya berharap kepada Engkau. Pengharapan kami letakkan hanya di dalam-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan perhatikan kehidupan kami dan Tuhan tolong kami, memberikan kami kekuatan, membuat kami bertahan di dalam pengharapan untuk menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sangat baik sehingga mereka yang sakit pun Tuhan boleh menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang setia dan Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi keperluan-keperluan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua umat-umat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai kami lebih heran lagi Tuhan. Engkau pakai kami untuk lebih setia lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya ada berkat-berkat rohani yang kami boleh nikmati, yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Di saat kami akan berlatih nanti Tuhan setelah ibadah ini, Engkau juga menolong latihan paduan suara dari Pelgap Emmaus. Dan mereka yang akan kembali ke rumah masing-masing atau mereka yang akan pergi ke tujuan masing-masing, Engkau tetap menjaga, menyertai Tuhan. Kami tiba di tempat kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sekarang kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau menerima segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan kekuatan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.